Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah alat industri kimia yang diampu oleh Ibu Nove dengan tugas yang berjudul alat industri gula. Sebelum memasuki presentasi dan pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Pertama ada Ahmad Rizal dengan NPM 23031010052. Kemudian ada Syifa Aulia dengan NPM 23031010051. Kemudian yang ketiga ada Syafira Nadia dengan NPM 23031010046. Kemudian yang keempat ada Nur Aini dengan NPM 23031010062. Kemudian yang kelima ada Mita Nur Awita dengan NPM 23030310071. Kemudian yang keenam ada Dahlila Berkampus dengan NPM 23030310086. Dan yang terakhir ada Salsabila Aska dengan NPM 23031001087. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pada industri gula, tebu sebagai bahan baku pembuatan gula dilakukan dalam beberapa proses, yaitu yang pertama, penggilingan gula pada stasiun gilingan. Yang kedua, pemurnian nira pada stasiun pemurnian. Yang ketiga, penguapan nira pada stasiun penguapan. Yang keempat, kristalisasi pada stasiun masakan. Yang kelima, pemisahan pada stasiun putaran. Dan yang keenam, penyelesaian, yaitu pengeringan dan pengemasan. Selanjutnya yaitu diagram proses industri gula. Yang pertama yaitu bahan baku tebu. Nah, bahan baku tebu ini diproses ke stasiun persiapan. Kemudian dilanjut ke stasiun penggilingan dengan inputnya yaitu berupa air imbibisi. Setelah itu diproses ke stasiun penggilingan, kemudian mengeluarkan outputnya yaitu berupa ampas dan nira mentah. Nah, selanjutnya nira mentah ini diproses ke stasiun pemurnian. Berupa inputnya itu suhu kapur, belerang, dan flokulan. Dengan outputnya yaitu berupa blotong. Setelah itu dilanjutkan ke proses stasiun penguapan. Nah, di stasiun penguapan ini menghasilkan output yaitu berupa uap air dan nira kental. Nira kental ini dilanjutkan ke proses stasiun kristalisasi dengan outputnya berupa uap air. Setelah itu diproses ke stasiun putaran, kemudian mengeluarkan outputnya berupa tetes molasses. Setelah itu diproses ke stasiun penyelesaian. Setelah itu menghasilkan produk berupa gula SHSIA. Baik, selanjutnya ada blok diagram, di mana yang pertama ada proses pengangkutan menggunakan turntable, terjadi proses pengecilan ukuran, dilanjutkan dengan conveyor, terjadi proses penggilingan. Terdapat dua output, yang pertama yaitu ampas halus yang dilanjutkan ke proses mixer, kemudian terjadi proses pemisahan dengan filtrasi. Ketika proses pemisahan dengan filtrasi terjadi dua output, yaitu output ampas atau limbah dan nira tapis. Nah, pada output kedua setelah penggilingan terjadi proses screen, di mana pada proses screen ini terdapat dua input berupa nira tapis. Selanjutnya terdapat output nira mentah yang dilanjutkan pada proses tangki penampungan menggunakan pompa dan terjadi proses pemanasan dan dilanjutkan ke proses pemberian susu kapur hingga pH 9,5. Dilanjutkan proses penetralan, di mana terdapat nira hasil pemurnian yang dilanjutkan pada proses pemanasan. Kemudian dilanjutkan proses penghilangan gas terlarut dan diteruskan ke proses pemisahan dengan pengendapan. Pada proses ini terdapat dua output berupa nira kotor dan nira jernih. Untuk nira kotor dilanjutkan ke proses tangki penyimpanan nira kotor dan dilanjutkan ke proses mixer yang pada proses di awal. Untuk nira jernih dilanjutkan ke proses pemanasan dan dilanjutkan ke proses pemekatan dan menghasilkan nira kental dan dilanjutkan ke proses penetralan pH. Menghasilkan nira kental tersulfitir dan terjadi proses kristalisasi dan dilanjutkan ke proses penyempurnaan kristal. Kemudian dilanjutkan ke proses pemisahan gula yang sudah dan belum kristal. Terjadi talang goyang dan dilanjutkan ke proses pengeringan gula menggunakan conveyor dan terjadi proses screening kristal menggunakan conveyor dan terjadi proses Lagardin dan dilakukan proses penyimpanan. Selanjutnya ada PFD gula. Yang pertama yaitu traktor mengangkut tebu dari alam ke pabrik. Setelah itu, tebu diangkut ke meja penggilingan untuk ditempatkan ke meja penggilingan. Kemudian, tebu diumpankan menggunakan belt conveyor ke dalam pemotong tebu untuk mengurangi ukurannya dan menuju unigrator. Di unigrator, tebu dipukul dengan hammer untuk membuka lapisan tebu dan mendapatkan nira yang paling besar. Setelah itu, tebu terdapat sayatan dari unigrator yang diumpankan menuju penggilingan triple roll crusher yang memiliki 4 kali penggilingan. Kemudian, setiap penggilingan diangkut menggunakan can conveyor yang disebut dengan scroll conveyor. Untuk membuat proses pelarutan sari tebu lebih mudah, semprotkan ampas gilingan ketiga dari keempat dengan air imbisi. Akhirnya, nira mentah dan ampas tebu halus dikumpulkan. Tebu ampas akan diproses, penggilingan tebu ini akan berjalan terus-menerus dan memisahkan ampas tebu dari nira. Dan hasil penggilingan akan dialirkan ke layar DSM. Selanjutnya, untuk mempercepat reaksi, hasil layar DSM ini dipompa ke pengumpan panas hingga suhu 70 derajat Celcius. Lalu dialirkan ke defekator 3 kali untuk meningkatkan pH sampai 9,5.
Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan pada bagian gula. Setelah itu, gas SO2 ditambahkan ke nira menuju sulfitator untuk mencegah nira berwarna coklat dan menetralkan nira hingga pH 7 hingga 7,5. Setelah itu, nira dimasukkan ke dalam heat exchanger untuk dipanaskan hingga 105 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, nira dimasukkan ke dalam flash tank untuk mengurangi kadar gas SO2 di dalam nira sehingga proses pengendapannya tidak terganggu. Nira kotor dan ampas tebu akan dicampur dalam mixer. Kemudian, nira tapis ini diperoleh dari pengolahan gula dari awal hingga produk berakhir. Rotary vacuum filter akan menghasilkan blotong yang biasa kita sebut dengan limbah dari endapan nira kotor yang digunakan sebagai pupuk tanaman. Untuk membedakan ampas tebu yang masih tertinggal dari nira jernih dari clarifier dimasukkan ke layar DSM. Setelah itu, nira jernih dimasukkan ke tangki penampung dan dipompa menuju pipa panas vertikal dan exchanger pipa untuk dipanaskan hingga 110 derajat Celcius. Kemudian, uap panas dan nira kental dari evaporator 1 diumpankan ke evaporator 2 dan seterusnya hingga evaporator 4 untuk menghasilkan nira yang lebih pekat atau kental. Nira kental yang dihasilkan dari evaporator 2 diumpankan ke evaporator 3 dan seterusnya hingga evapor. Dilanjutkan dengan proses kristalisasi dengan 3 pan evaporator, nira jernih dan pekat ini dikristalkan. Saat dimasukkan ke pan kristalisasi 1, ditambahkan inti kristal untuk mempermudah proses kristalisasi. Kemudian dimasukkan ke palung pendingin 1 untuk memperbesar permukaan kristalisasi. Pada putaran pertama, palung evaporator tingkat 1 diproses ke palung evaporator rendah tingkat 2 dan menghasilkan gula produk 1. Pan kristalisasi 2 juga menghasilkan gula produk 2 yang dikirimkan ke pan evaporator 1 dan struk 2 dikirimkan ke pan evaporator 3. Kemudian hasil sentrifugal pertama yaitu tetes tebu dan hasil sentrifugal kedua gula produk 3 dikirim ke pan kristalisasi 2 dan struk 3. Dikirim kembali ke pan kristalisasi 3. Gula dari produk 1 akan dilanjutkan ke tahap pengeringan. Untuk menghilangkan kadar air gula kristal, talang goyang akan digunakan untuk mengumpan gula produk 1 ke rotary drum dryer. Setelah itu, gula kristal dikirim ke bucket conveyor. Selama proses screening, gula kristal produk akan diproses melalui layar vibrator yang terdiri dari 5 lapisan dan memiliki ukuran bukan mesh. Hasil dari screen vibrating diangkut ke sugar bin atau tempat penyimpanan gula menggunakan bucket conveyor. Setelah itu, mereka dibungkus dan diberikan kepada konsumen. Baik, pada proses industri gula terjadi beberapa proses, di mana yang pertama terdapat stasiun persiapan. Pada stasiun persiapan sendiri terdapat 2 buah alat, yaitu berupa turntable dan bed conveyor. Baik, yang pertama yaitu turntable. Turntable sendiri yaitu alat dalam industri pengolahan gula yang berfungsi untuk mengumpan tebu ke dalam proses penggilingan meja. Ini memiliki permukaan miring sekitar 15 derajat dan dilengkapi dengan rantai peluncur untuk memindahkan tebu secara manual. Nah, fungsi utama dari turntable sendiri itu untuk menampung dan mengatur tebu sebelum diproses lebih lanjut, serta memastikan bahwa tebu masuk ke mesin penggilingan dengan ketebalan yang merata. Nah, alasan pemilihan alat turntable sendiri untuk yang pertama yaitu memiliki kapasitas yang dapat mengangkut tebu sebanyak 15 ton. Kemudian yang kedua memiliki panjang rantai sampai 15 meter, dan yang ketiga memiliki kecepatan rantai 9 meter per menit. Untuk prinsip kerjanya sendiri, melibatkan pengangkatan tebu dengan kren, yang kemudian diletakkan di atas meja dengan kemiringan 15 derajat. Tebu bergerak di atas rantai peluncur yang digerakkan oleh motor listrik mendorong tebu alat pencacah atau can cutter melalui can carrier. Proses ini memastikan tebu masuk secara merata dan efisiensi ke dalam sistem gilingan untuk ekstraksi nira. Untuk alat dari turntable sendiri, tertera pada gambar tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pada turntable sendiri yaitu bahan yang digunakan sebagai meja. Bahan yang digunakan untuk menampung tebu harus memiliki bahan yang kuat dan tidak mudah patah. Kemudian untuk kelebihan dari turntable sendiri yaitu struktur alat yang sederhana. Kemudian dapat menampung tebu dengan kapasitas hingga 15 ton. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama mudah rusak apabila kelebihan muatan, dan yang kedua pengaplikasiannya dalam industri gula membutuhkan tempat yang relatif luas atau besar. Selanjutnya ada alat berupa belt conveyor. Belt conveyor sendiri yaitu alat mekanis yang menggunakan sabuk sebagai media untuk memindahkan barang secara terus-menerus dari satu titik ke titik lainnya. Fungsi utama dari belt conveyor yaitu memindahkan material dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan sabuk yang bergerak terus-menerus, belt conveyor dapat mengangkut berbagai jenis material, mulai dari yang ringan hingga berat dengan jumlah besar. Alasan memilih belt conveyor sendiri pada industri gula yaitu kapasitas yang angkut yang besar dan sistem yang kontinu atau berlanjut. Untuk prinsip kerja belt conveyor sendiri digunakan untuk memindahkan tebu dari satu unit ke unit lainnya dalam proses produksi gula, di mana dapat dilihat pada video berikut.
Untuk faktor-faktor pemilihan alat belt conveyor yaitu yang pertama keadaan lingkungan di sekitar area kerja belt. Kedua, standar atau tidaknya kondisi material, di mana material itu mempengaruhi tentang dalam penggunaan belt conveyor sendiri. Jika materialnya besar, belt conveyor yang digunakan juga memiliki ukuran tersendiri, dan jika materialnya lebih halus atau mudah jatuh, juga digunakan jenis belt conveyor tersendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu kapasitas angkut yang besar. Yang kedua, aliran bahan yang diangkutnya kontinu atau berkelanjutan. Dan yang ketiga, dapat daya penggerak yang diperlukan relatif kecil. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, jalur pemindahan hanya bisa dipasang untuk jalur lurus. Jadi belt conveyor itu jalurnya hanya lurus dan tidak bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga, kemiringan atau sudut inklinasi yang terbatas, di mana untuk belt conveyor sendiri, sudut kemiringannya sekitar 5-30 derajat. Kemudian dilanjutkan ke stasiun penggilingan, di mana terdapat 3 alat berupa cane cutter, hammer unigator, dan roll mill. Pada cane cutter, yaitu alat yang digunakan untuk memotong batangan tebu menjadi potongan-potongan kecil. Nah, fungsi utama dari cane cutter sendiri yaitu untuk memotong tebu menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, kemudian untuk memudahkan proses ekstraksi nira dari tebu dengan membuka sel-sel di dalamnya. Nah, alasan memilih cane cutter sendiri yaitu yang pertama memiliki kecepatan 1490 rpm, dan yang kedua, cane cutter bergerak searah. Nah, untuk prinsip kerjanya, cane cutter digunakan untuk mencacah batangan tebu menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan proses ekstraksi nira. Alat ini terdiri dari 2 set, yaitu sisi 1 dan sisi 2, di mana sisi 1 yaitu pisau 1 dan pisau 2 yang bekerja dengan berputar dan berlawanan arah searah jarum jam. Proses pencacahan ini membuka sel-sel tebu sehingga memudahkan proses penggilingan dan pemerasan nira. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk yang pertama, jenis tebu yang digunakan di dalam proses. Yang kedua, jenis pisau pemotong atau ketajaman pisau. Dan yang ketiga, aliran kecepatan tebu yang masuk. Untuk kelebihannya pada alat ini, yaitu yang pertama, pisau tebu pada cane cutter bergerak searah dengan cane cutter. Yang kedua, kecepatan putar dapat disesuaikan. Dan yang ketiga, dapat memotong tebu dengan cepat. Untuk kekurangan dari alat ini sendiri, yaitu yang pertama, kapasitas alat dan perbedaan kualitas tebu. Yang kedua, biaya maintenance alat ini tinggi dan tingkat kerumitannya. Dan yang ketiga, biaya investasi yang tinggi. Yang keempat, keterbatasan pada topografi yang sulit. Dan yang kelima, ketergantungan pada listrik atau bahan bakar. Selanjutnya ada alat hammer unigator. Hammer unigator sendiri yaitu alat dalam industri pengolahan tebu untuk menghancurkan dan menyayat tebu menjadi serabut. Fungsi utamanya yaitu menghancurkan bahan baku yang dimasukkan melalui hammer dengan menggunakan palu atau hammer yang dipasang pada proses berputar. Alasan memilih alat ini sendiri yaitu yang pertama, memiliki rumah yang dibikin sedemikian rupa sehingga tebu dapat dipukul oleh hammer secara optimal. Yang kedua, cocok untuk fit yang tebal dan berserat dan keras. Untuk prinsip kerjanya yaitu dengan cara menghancurkan bahan baku yang dimasukkan melalui corong masuk atau hopper dengan menggunakan palu atau hammer yang dipasang pada poros berputar. Poros ini berputar dengan kecepatan tinggi di dalam drum baja, sehingga palu dapat menumbuk bahan baku secara efektif. Untuk alat dari hammer unigator tertera pada gambar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada hardness dan struktur teeth, di mana hardness ini yaitu rangkaian mesin dan struktur dari mesin itu sendiri. Yang kedua ada crushing strength, dan yang ketiga ada pengaturan jarak anvil, di mana palu atau hammernya itu mempengaruhi. Jadi jika hammernya terlalu rapat, maka alatnya itu tidak bisa bekerja, dan jika hammernya terlalu jauh atau palunya terlalu jauh, maka alat itu tidak bekerja secara efektif. Kemudian yang keempat ada ukuran dan jumlah hammer. Untuk kelebihan dari alat ini, yang pertama, rumah unigator dibuat sedemikian rupa sehingga tebu dapat dipukul oleh hammer secara optimal. Jadi proses yang dikerjakan pada hammer unigator sendiri ini dapat dilakukan secara optimal daripada penggunaan alat sebelumnya. Yang kedua, terdapat pengaturan jarak anvil pada unigator. Untuk kekurangannya, yang pertama, alat ini cukup rumit dan kompleks bentuknya. Jadi untuk proses maintenance-nya itu sangat rumit. Dan yang kedua, unigator ini cepat panas. Oke, yang selanjutnya ada roll mill. Roll mill sendiri definisinya yaitu mesin yang menggunakan 2 atau lebih roll yang berputar untuk menghancurkan batang tebu dan mengekstraksi tebu. Fungsinya yaitu untuk menggiling tebu atau bahan lainnya menjadi bubuk halus yang siap digunakan dalam proses pengolahan gula. Proses ini melibatkan penggilingan yang presisi untuk menghasilkan ukuran partikel yang tepat, sehingga memungkinkan ekstraksi nira tebu secara efektif. Prinsip kerja roll mill sendiri yaitu
digunakan dengan menjepit dan menekan material di antara dua atau lebih roll yang berputar berlawanan arah dengan tekanan yang tinggi. Gesekan antara material dan permukaan roll menyebabkan material tersebut hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Ukuran partikel hasil gilingan dapat diatur dengan mengatur jarak antara roll dan kecepatan putarannya. Semakin dekat jarak antara roll dan semakin tinggi kecepatan putarannya, maka ukuran partikel yang dihasilkan akan semakin halus. Untuk cara kerjanya roll mill seperti ini. Nah, alasan memilih menggunakan roll mill yaitu daya tahan bahan yang berkualitas, kemudian kemudahan perawatan dan pengoperasiannya yang lancar. Faktor-faktor yang pertama yang mempengaruhi roll mill yaitu kekerasan material. Jenis material fisik dan kimia akan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam proses penggilingan. Yang kedua ada ukuran partikel awal. Ukuran partikel awal akan menentukan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran partikel akhir yang diinginkan. Dan yang ketiga ada jumlah roll. Banyaknya jumlah roll akan mempengaruhi kualitas produk akhir dan efisiensi energi. Kelebihan roll mill sendiri yaitu yang pertama ada efisiensi, di mana roll mill sangat efisiensi dalam mereduksi ukuran partikel dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada kontrol ukuran partikel, di mana partikel hasil gilingan dapat diatur dengan sangat presisi. Yang ketiga ada kapasitas produksi tinggi, di mana roll mill ini mampu memproses material dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada kekurangan roll mill. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi, yang kedua ada perawatan yang kedua ada keterbatasan ukuran partikel, yang ketiga ada perawatan yang intensif, di mana roll mill ini membutuhkan perawatan yang teratur dan cermat. Roll mill yang digunakan ini harus diganti secara berkala karena mengalami keausan akibat gesekan dari material tersebut. Selanjutnya ada stasiun pemurnian, di mana stasiun pemurnian ini ada mixer, rotary vacuum filter, rotary screen, tangki nira, pompa, defecator, sulivator, juice heater, flash tank, clarifier, dan screen bar. Yang pertama yaitu ada mixer. Mixer sendiri memiliki definisi yaitu mesin pencampur atau alat yang sangat penting dalam berbagai industri untuk menggabungkan dua atau lebih bahan menjadi satu campuran yang homogen. Fungsinya ini digunakan untuk menggabungkan tebu atau bahan lainnya yang menjadi campuran yang homogen, sehingga proses ini melibatkan pengadukan yang presisi untuk menghasilkan ukuran partikel yang tepat, sehingga memungkinkan ekstraksi nira tebu secara efektif. Prinsip kerja dari mixer sendiri yaitu melibatkan gerakan mekanis yang bertujuan untuk menyebarkan partikel-partikel bahan secara merata dalam suatu wadah. Untuk bentuk dari mixer sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya, alasan pemilihan alat. Yang pertama, mampu meratakan kandungan gula. Mixer ini membantu meratakan kandungan gula dalam larutan, sehingga diperoleh hasil yang konsisten. Yang kedua, menghemat waktu. Dan yang ketiga, mencegah terbentuknya gumpalan karena semua bahannya dicampur menjadi satu secara efisien. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama ada viskositas bahan, yang kedua ada densitas bahan, dan yang ketiga ada ukuran partikel. Kelebihan dari mixer yaitu efisiensi waktu karena mixer dapat mencampur bahan dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada meningkatkan kualitas produk akhir. Dan yang ketiga distribusi bahan merata. Kurangannya yaitu biaya awal yang tinggi. Yang kedua kebisingan. Dan yang ketiga konsumsi energi yang dibutuhkan itu besar. Yang ketiga ada rotary vacuum filter. Rotary vacuum filter yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan dalam skala industri. Fungsi rotary vacuum filter sendiri yaitu untuk mengolah jus kotor yang dihasilkan dari proses pemurnian jus gula. Jus kotor ini dipompa melalui pemanas dan kemudian ke mesin pengendap, di mana jus kotor diendapkan ke dasar dan jus murni dialirkan ke pemanas lainnya untuk direaksikan lagi dengan karbon dioksida. Prinsip kerja rotary vacuum filter yaitu bekerja dengan cara memutar drum yang dilapisi kain filter di dalam campuran padatan dan cairan. Sebagian permukaan drum terendam dalam slurry, sehingga padatan akan menempel pada permukaan kain filter. Saat drum berputar, vakum yang diterapkan di dalam drum akan menarik cairan melalui kain filter, meninggalkan padatan atau cake di permukaan drum. Cake kemudian dikeringkan dan dipanaskan dari drum, sementara filtrat atau cairan hasil saringan akan dikumpulkan. Proses ini berulang secara kontinu, memungkinkan pemisahan padatan dari cairan secara efisien dan berkelanjutan. Gambaran rotary vacuum screen seperti ini. Nah, alasan pemilihan alat rotary vacuum filter yaitu adalah kemampuannya dalam memisahkan nira dan blotong secara efisien, kapasitas produk yang tinggi, dan fleksibilitas penggunaannya menjadikan rotary vacuum filter sebagai pilihan utama dalam industri ini. Dengan menggunakan rotary vacuum filter, pabrik gula dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan mengurangi biaya operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama, jenis kain filter. Jenis kain filter ini mempengaruhi laju filtrasi dan kualitas
cake atau padatannya. Yang kedua ada tekanan vakum, di mana semakin tinggi tekanan vakum, maka semakin cepat proses filtrasi. Yang ketiga ada kecepatan putar drum, di mana mempengaruhi waktu tinggal cake di zona penyaringan. Selanjutnya ada kelebihan dari rotary vacuum cleaner. Yang pertama ada kapasitas yang besar, di mana dapat memproses volume slurry yang besar secara kontinu. Yang kedua ada efisiensi yang tinggi, yang di mana pemisahan padatan dan cairan sangat efektif. Yang ketiga fleksibilitas, di mana dapat digunakan untuk berbagai jenis slurry dan ukuran partikel. Selanjutnya ada kekurangan rotary vacuum filter. Yang pertama itu biaya investasi yang tinggi, karena pembelian dan perawatannya memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua ada kerusakan peralatan. Jika alatnya rusak, maka kita akan membutuhkan biaya yang tinggi untuk membenahi rotary vacuum filter. Yang ketiga ada konsumsi energi yang tinggi. Selanjutnya rotasi screen. Di mana rotasi screen sendiri memiliki definisi, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel berdasarkan ukurannya. Fungsinya sendiri digunakan untuk mengendapkan partikel-partikel yang tidak diinginkan dalam nira tubuh seperti ampas kasar dan kotoran lainnya. Prinsip kerja rotary screen sendiri yaitu sebuah silir berlubang atau screen yang memungkinkan partikel berukuran lebih kecil dapat melewati lubang-lubang tersebut, sementara partikel yang lebih besar akan tertahan. Gambaran rotary screen sendiri seperti ini. Untuk alasan pemilihan alat, yaitu rotary screen merupakan alat yang sangat penting dalam industri pabrik gula, karena kemampuannya dalam memisahkan ampas tebu dapat mengontrol ukuran partikel dan meningkatkan kualitas nira. Selanjutnya ada faktor-faktor rotary screen. Yang pertama, ukuran lubang screen, di mana ukuran lubang tersebut akan menentukan partikel yang dapat melewati screen. Yang ketiga ada kemiringan silinder, di mana yang dapat membantu pergerakan material dan mencegah terjadinya sumbatan. Kelebihan rotary screen sendiri yaitu kapasitasnya besar karena dapat memproses material dalam jumlah yang besar. Kemudian efisiensi tinggi karena pemisahan partikel dapat dilakukan dengan sangat baik. Yang ketiga operasi kontinu atau berlanjut. Kekurangannya sendiri, efisiensi pemisahannya terbatas karena tidak semua partikel dapat dipisahkan dengan sempurna. Yang kedua ada kerusakan screen, di mana dapat mengalami kerusakan akibat dari partikel kasar atau bahan kimia yang korosif. Yang ketiga adalah konsumsi energi karena membutuhkan energi untuk memutar silinder screen. Kemudian ada tangki nira. Tangki nira sendiri itu merupakan tangki yang digunakan untuk menyimpan nira atau nira hasil tebu dari hasil penggilingan, nira tapis, dan stasiun permulaan nira mentah. Dan fungsi dari tangki nira sendiri yaitu tempat penyimpanan sementara nira tebu sebelum diolah lebih lanjut pada tahap pemurnian. Prinsip dari tangki nira sendiri yaitu tangki nira ini menyimpan nira dari tebu dalam jumlah yang besar yang berasal dari proses penggilingan, kemudian nira mentah yang berasal dari rotary vacuum filter, kemudian akan diteruskan ke dalam pompa. Alasan pemilihan alat dari tangki nira sendiri yaitu dikarenakan tangki nira berfungsi sebagai menyimpan nira tebu dari hasil proses ekstraksi di stasiun penggilingan, yaitu nira mentah dan nira tapis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tangki nira sendiri yaitu yang pertama ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu pemilihan dari bahan untuk tangki nira sendiri itu sangat krusial dikarenakan akan berdampak langsung pada kualitas nira. Kemudian kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas dari tangki nira sendiri akan menentukan volume nira yang dapat ditampung. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari tangki nira yaitu pertama yaitu pemisahan kotoran yang efektif. Pemisahan kotoran yang efektif merupakan tangki nira itu dirancang untuk memisahkan kotoran-kotoran yang masih terbawa oleh nira mentah melalui proses pengendapan. Kemudian meningkatkan kualitas gula. Meningkatkan kualitas gula sendiri yaitu dengan menghilangkan kotoran, kualitas tangki nira yang masuk dalam proses selanjutnya akan meningkat. Kemudian kekurangannya yaitu waktu proses yang relatif lama. Pada proses pengendapannya itu di dalam tangki nira membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian membutuhkan ruang yang luas. Tangki nira ini membutuhkan ruang yang cukup luas dan besar untuk proses pengendapan. Kemudian pompa. Pompa merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan fluida cair atau liquid dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi melalui suatu sistem perpipaan. Fungsi dari pompa sendiri yaitu pompa dalam pabrik gula ini digunakan untuk mengalirkan nira ke dalam heat exchanger. Prinsip kerja dari pompa sendiri yaitu selama prosesnya pompa itu mentransfer energi dari mekanis dari pipa prime mover, yaitu sumber dari energi luar dari
energi luar ke cairan yang mengalir. Kemudian, cairan yang dapat mengalir dari pabrik gula tersebut digunakan pompa untuk membantu dalam memindahkan atau mengalirkan bahan dan air dan cair yang digunakan untuk pengolahan gula. Kemudian, pompa bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan dan memungkinkan kolom zat cair bergerak ke dalam pipa hisap cairan masuk ke dalam kipas dengan tekanan dan kecepatan tertentu. Kemudian, pompa, impeller, dan keluar melalui pompa pengeluaran. Alasan pemilihan pompa sendiri karena kekentalan nira mentah yang tinggi digunakan untuk pompa memindahkan cairan dari tangki penampungan. Pompa sentrifugal umumnya dipilih untuk mendistribusikan fluida bertemperatur tinggi seperti air panas, sementara pompa plunger lebih sesuai dengan penanganan cairan kental dan berpartikel seperti nira kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pipa sendiri yaitu pertama diameter pipa, kemudian densitas fluida, kemudian viskositas fluida, dan kecepatan pompa. Kemudian kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya poros motor penggerak dapat langsung disambungkan ke pompa. Kemudian efisiensi energi yang tinggi. Kemudian head yang dihasilkan tinggi yaitu sampai dengan 750 atm. Dan kekurangan dari pompa sendiri yaitu keterbatasan pada viskositas cairan yang tinggi dan sensitif terhadap perubahan head dan tekanan. Kemudian ada defekator, yaitu alat yang digunakan untuk menaikkan pH nirap dalam proses pemurnian tebu dengan menambahkan susu kapur. Fungsi dari defekator sendiri yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya proses defekasi, yaitu pencampuran susu ke dalam nira mentah. Prinsip kerja dari defekator sendiri yaitu pertama, berupa nira mentah masuk melalui jus inlet, kemudian secara bersamaan ditambahkan susu kapur, kemudian SO2 inlet masuk melalui bagian bawah tangki, kemudian pengaduk dengan bantuan agregator, kemudian produk yang keluar itu melalui pipa outlet. Alasan pemilihan alat defekator sendiri yaitu karena ukuran spesifikasinya yang cukup besar sehingga dapat lebih maksimal saat digunakan dan memiliki lubang venturi yang digunakan untuk mengontakkan nira dengan gas SO2. Faktor-faktor yang mempengaruhi defekator sendiri yaitu kandungan kotoran, jumlah kualitas kapur, dan pengendalian pH. Kandungan kotoran sendiri itu karena semakin tinggi konsentrasi kotorannya, maka semakin banyak kapur yang dibutuhkan untuk mengendapkannya. Kemudian jumlah dan kualitas kapur sendiri yaitu jumlah kapur yang ditambahkan dan akan menentukan jumlah kotoran yang dapat diendapkan. Kemudian pengendalian pH. Pengendalian pH itu pH yang optimal akan memaksimalkan pengendapan kotoran dan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi efisiensi proses. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari defekator sendiri, yaitu pertama kelebihannya, susu kapur yang masuk ke dalam defekator dapat dikontrol dan diatur sesuai dengan pH yang diinginkan sebelum bantuan dari juice flow stabilization system. Kemudian kekurangannya, defekator tidak disertai dengan pemanasan dan sensor pH diletakkan di luar tangki defekator. Kemudian ada sulfifator, yaitu alat yang digunakan untuk proses sulfitasi, yaitu penambahan SO2 pada nira kental, sehingga akan diperoleh warna gula yang lebih pucat atau proses bleaching. Dengan fungsi sulfifator sendiri yaitu menetralkan kelebihan kapur yang ditambahkan pada tahap sebelumnya, yaitu membentuk kalsium sulfit yang berfungsi mengikat kotoran serta mencegah perubahan warna pada gula. Prinsip kerja dari sulfifator sendiri yaitu yang pertama, nira dari defekator 3 itu dialirkan ke dalam sulfifator yang terdapat sekat parabolis. Kemudian SO2 yang berasal dari tabung belerang itu dimasukkan ke dalam peti sulfitasi melalui pipa gas SO2. Kemudian di dalam peti sulfitasi terdapat sekat-sekat dengan bantuan blower penghisap itu terjadi reaksi yang optimal. Kemudian nira yang tersulfitir yang overflow ditampung pada peti nira mentah tersulfitir dan selanjutnya dialirkan menuju juice heater 2. Kemudian alasan pemilihan dari sulfifator sendiri yaitu karena ukurannya spesifikasinya cukup besar sehingga baik dan dapat lebih maksimal saat digunakan pada lubang venturi yang digunakan untuk mengontakkan nira dengan gas SO2. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nira defekator sendiri yaitu pertama konsentrasi SO2, kemudian pH nira, kemudian waktu kontak, kemudian distribusi SO2. Yang pertama yaitu konsentrasi SO2 itu semakin tinggi konsentrasi SO2 maka semakin efektif dalam pemutihan nira. Kemudian pH nira itu meningkatkan konsentrasi SO2 yang akan menurunkan pH nira sehingga mempengaruhi efisiensi pengendapan kotoran.
Kemudian ada waktu kontak. Waktu kontak itu yang cukup memberikan kesempatan bagi SO2 untuk bereaksi secara sempurna. Kemudian distribusi SO2 itu akan memastikan bahwa semua bagian nira itu mendapatkan dosis yang sama sehingga pemutihan menjadi lebih efektif. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari DVK tersendiri yaitu spesifikasi yang cukup besar, kemudian dapat membuat pH nira menjadi pH standar, kemudian terdapat sekat parabolis, kemudian kekurangannya yaitu biaya alat yang mahal, kemudian mudahnya penyumbatan pada pipa belerang, kemudian bersifat koresif terhadap pipa. Mohon maaf ini tadi sulfifator, bukan DVK. Terima kasih. Selanjutnya yaitu juice heater. Definisi dari juice heater yaitu perangkat yang digunakan dalam stasiun pemurnian di pabrik gula untuk memanaskan nira mentah. Prinsip kerja dari juice heater yaitu memindahkan energi panas antara jus yang akan dipanaskan, kemudian jus akan mengalir melalui pipa yang dikelilingi oleh fluida panas tanpa mencampurkan keduanya. Juice heater akan menggunakan desain cell and tube atau plate heat exchanger. Juice heater dilengkapi dengan sistem kontrol suhu. Fungsi dari juice heater yaitu untuk meningkatkan suhu nira mentah agar mencapai suhu yang optimal untuk proses pemurnian. Alasan memilih alat juice heater yaitu karena dirancang untuk memanaskan nira atau cairan yang dihasilkan dari tebu dengan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu suhu dan waktu pemanasan, kualitas heat exchanger, aliran fluida, dan kandungan padatan dalam jus. Kelebihan dari juice heater yaitu memaksimalkan transfer panas antara fluida pemanas dan jus, dapat mengontrol suhu dengan akurat, pemindahan panas tanpa mencampurkan jus dengan media pepanas, dan juga peningkatan kualitas produk akhir. Kekurangan dari juice heater yaitu biaya awal yang tinggi, perlu pemeliharaan rutin pada alat, tidak dapat berfungsi dengan baik pada jenis cairan lainnya, dapat overheating dan memerlukan sumber energi yang signifikan. Selanjutnya yaitu flash tank. Flash tank yaitu alat yang digunakan dalam proses produksi gula untuk menghilangkan gas-gas terlarut dan mengurangi tekanan pada nira. Prinsip kerja dari flash tank yaitu tangki menerima kondensat bertekanan tinggi, kemudian tekanan uap berubah menjadi lebih rendah. Pembuangan kondensat ke saluran pembuangan atau kembali ke pemanggang, dan mengeluarkan uap ke udara. Fungsi dari flash tank yaitu menurunkan tekanan kondensat atau uap air secara cepat. Alasan memilih flash tank yaitu tangki flash dapat mengelola gas bertekanan tinggi dengan cara yang efisien. Kemudian faktor-faktornya yaitu tekanan dan suhu. Kemudian komposisi cairan dan kecepatan aliran. Kelebihan dari flash tank yaitu memisahkan fase uap dan cairan dari campuran, kemudian dapat mencegah cairan bersuhu tinggi masuk ke kondensor dan menyediakan pasokan uap bertekanan rendah. Kekurangan dari flash tank yaitu mengkonsumsi energi yang cukup besar karena proses flashing membutuhkan energi dan tekanan yang cepat, kemudian memerlukan pemilihan material yang tepat untuk bahan yang bersifat korosif, dan resiko kebocoran akibat adanya tekanan yang tinggi. Clarifier yaitu alat yang digunakan dalam proses pengolahan gula untuk memisahkan zat-zat kotor dan lumpur dari jus gula yang bersih. Prinsip kerja dari clarifier yaitu proses dimulai dengan pengadukan nira di dalam clarifier, kemudian nira yang telah terdispersi akan mengalir ke dalam ruangan pemisahan, dan menggunakan sistem lamela untuk pemisahan sehingga mempercepat proses sedimentasi. Lumpur atau sedimen yang terbentuk di dasar clarifier akan dikumpulkan dan dibuang secara berkala. Partikel padat dan kotoran yang tidak diinginkan akan dihilangkan. Fungsi dari clarifier yaitu untuk memisahkan sejumlah kecil partikel-partikel yang halus, akan menghilangkan liquid yang jernih yang bebas partikel solid atau suspend. Clarifier digunakan untuk memisahkan kotoran dan partikel padat dari jus tebu yang dihasilkan selama proses ekstraksi. Alasan memilih alat yaitu dapat menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dari nira, sehingga meningkatkan kualitas produk akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan pengadukan nira di dalam clarifier sangat memengaruhi proses pemisahan, karena pengadukan yang terlalu cepat dapat mengganggu proses sedimentasi. Yang kedua yaitu komposisi nira yang diolah, termasuk kandungan padatan tersuspensi, dan zat-zat lain dapat mempengaruhi kemampuan clarifier dapat memisahkan partikel. Yang ketiga yaitu suhu dan pH, kemudian waktu tinggal nira dalam clarifier juga penting. Selanjutnya yaitu kelebihan dari clarifier. Clarifier dirancang untuk memisahkan partikel padat dari nira dengan efisiensi yang tinggi, dapat mengurangi limbah, serta clarifier membantu menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dari nira sehingga meningkatkan kualitas produk yang baik. Kekurangan dari clarifier yaitu pemasangan clarifier itu menggunakan teknologi lamela yang memiliki biaya awal yang tinggi, kemudian memerlukan pemeliharaan rutin pada alat, serta kotoran atau partikel yang halus itu tidak dapat dipisahkan dengan baik. Screen bar yaitu alat atau perangkat yang digunakan dalam proses penyaringan atau pengayakan dalam industri gula.
Prinsip kerja dari screen bar yaitu nira mengalir melalui celah, sementara partikel padat yang lebih besar tertahan di permukaan screen bar. Partikel padat seperti kotoran, serat, dan bahan lainnya akan terperangkap oleh batang-batang tersebut. Partikel padat yang tertahan di screen bar akan terakumulasi dan perlu dibersihkan secara berkala. Nira yang lebih bersih akan menghasilkan gula dengan kualitas yang baik. Fungsi dari screen bar yaitu untuk memisahkan partikel padat dari nira atau jus tebu. Dengan desain yang memiliki celah tertentu, screen bar dapat menahan partikel besar dari kotoran sehingga bahannya nira yang bersih yang dapat mengalir keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran celah pada screen bar sangat penting karena menentukan kemampuan alat dalam memisahkan partikel padat dari nira. Yang kedua yaitu kecepatan aliran nira melalui screen bar harus diatur dengan baik. Yang ketiga yaitu desain dan material dari screen bar sendiri harus berpengaruh yaitu tahan korosi. Dan alasan pemilihan alat yaitu merupakan alat yang efektif dalam memisahkan nira jernih dari ampas. Kelebihan dari screen bar yaitu dapat memisahkan partikel padat dari nira dengan sangat efisien, dapat menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan, dapat mengurangi beban kerja pada alat. Kekurangannya yaitu dapat mengalami penyumbatan, perlu pemeliharaan rutin pada alat, dan biaya awal yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada stasiun penguapan, yang pertama multiple effect evaporator, yang kedua sulfivator. Multiple effect evaporator yaitu alat yang menggunakan panas dari uap untuk menguapkan air secara efisien. Fungsi dari multiple effect evaporator yaitu untuk menguapkan air yang masih ada di dalam nira jernih agar menghasilkan nira pekat dan untuk meningkatkan konsentrasi nira, sehingga menghasilkan nira yang lebih kental dan siap untuk diproses menjadi gula kristal. Prinsip kerja dari multiple effect evaporator yaitu menggunakan panas yang dilepaskan dari proses kondensasi pada evaporator pertama untuk memberikan panas bagi evaporator selanjutnya. Yaitu yang pertama, nira jernih dimasukkan pada evaporator yang pertama. Pada evaporator bertujuan untuk diuapkan dan dipekatkan sehingga didapatkan nira pekat dan uap panas. Lalu nira pekat dari evaporator yang pertama dialirkan ke evaporator kedua dengan menggunakan uap panas dari evaporator yang pertama. Hal tersebut dilakukan berulang hingga evaporator keempat. Hasil dari proses pada multiple effect evaporator ini yaitu nira kental yang berwarna lebih gelap. Alasan memilih multiple effect evaporator yaitu karena nira yang dipekatkan oleh evaporator telah mencapai optimal hingga 4 evaporator. Jika digunakan kurang atau lebih, maka hasil dari penguapan atau pemakatan nira akan berpengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu suhu. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan gula mengalami inversi. Hal ini dapat mengurangi kualitas dari produk akhir. Suhu yang terlalu tinggi juga menyebabkan penguraian gula yang dapat mengurangi kemurnian pada produk akhir. Untuk suhu yang lebih rendah dapat memperlambat proses penguapan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada tekanan. Tekanan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya operasional karena memerlukan lebih banyak energi untuk memanaskan larutan. Yang ketiga ada kerak pada dinding evaporator, dapat mengganggu proses perpindahan panas dan memerlukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. Kelebihan dari multiple effect evaporator yaitu meningkatkan efisiensi produksi, penghematan energi, dan biaya operasi yang hemat. Uap ini dapat digunakan untuk memanaskan larutan pada badan penguapan selanjutnya. Karena itu dapat menghemat energi dan biaya operasionalnya yang rendah. Kekurangannya yaitu biaya awal yang mahal dan memerlukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efisien. Kemudian sulfifator sendiri itu memiliki fungsi yang sama dengan yang tadi, yaitu sebagai alat proses sulfitasi sehingga atau penambahan SO2 pada nira kental sehingga akan diperoleh warna gula yang lebih pucat atau proses bleaching. Selanjutnya yaitu stasiun kristalisasi, terdapat vakum fan dan palung pendingin. Vakum fan merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan pemanasan dan pengubahan sirup gula kental yang sering disebut sebagai liquor menjadi massa wheat. Fungsinya yaitu untuk menguapkan air yang terkandung dalam nira kental. Proses ini dilakukan untuk mengubah nira kental menjadi massa wheat, yaitu larutan gula yang kental dan siap untuk proses kristalisasi.
Prinsip kerjanya yaitu, yang pertama, larutan gula yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam vakum pen. Lalu dengan mengurangi tekanan di dalam vakum pen, titik didih air akan turun, sehingga air dapat diuapkan pada suhu yang lebih rendah. Hal tersebut untuk mencegah kerusakan pada gula akibat panas yang berlebihan. Saat air diuapkan, konsentrasi larutan gula meningkat. Nah, ketika mencapai titik tertentu, gula mulai mengkristal. Proses ini dipicu dengan menambahkan kristal gula kecil atau seed kristal untuk mempercepat pembentukan kristal. Kristal yang terbentuk kemudian akan mengendap di dasar vakum. Biasanya dilakukan dalam beberapa siklus untuk mendapatkan kristal gula dengan ukuran yang diinginkan. Setelah proses kristalisasi selesai, campuran kristal gula dan molase akan dipisahkan. Nah, kristal gulanya diambil sementara molase yang tersisa dapat diproses lebih lanjut. Alasan pemilihan alat yaitu yang pertama meningkatkan konsistensi ukuran kristal gula serta menurunkan warna gula dapat dicapai melalui keseragaman kondisi fluida di dalam vakum pen. Yang kedua yaitu meningkatkan perpindahan panas akan menghasilkan tingkat kristalisasi yang lebih tinggi serta meningkatkan hasil produksi. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, suhu. Suhu akhir pemurnian dalam vakum pen harus dipertahankan pada sekitar 70–75 derajat Celcius untuk menghindari karamelisasi gula atau gula gosong dan hilangnya gula bersama uap. Yang kedua yaitu kecepatan sirkulasi. Kecepatan sirkulasi yang baik dapat meningkatkan perolehan gula, mengurangi jumlah molase yang dihasilkan, dan meningkatkan hasil produksi. Kelebihan dari vakum pen yaitu yang pertama, efisiensi energi. Mengurangi titik didih air sehingga memerlukan energi yang lebih sedikit untuk memproses penguapan. Yang kedua, yaitu kualitas produk. Menghasilkan gula yang dengan kualitas yang tinggi sehingga proses berlangsung pada suhu yang rendah mengurangi risiko karamelisasi. Yang ketiga, yaitu kontrol proses, yaitu pengontrolan yang lebih baik terhadap kondisi proses seperti tekanan dan suhu sehingga meningkatkan konsistensi produk. Kekurangannya yaitu perawatannya yang susah, pemeliharaannya yang lebih intensif dan kompleks dibandingkan dengan yang lain untuk mencegah kondisi vakum dan mencegah kebocoran. Yang kedua, biayanya mahal karena hasil kristalisasi harus didinginkan lagi sehingga menambah biaya. Yang ketiga, pembersihan atau pencucian yang harus dilakukan lebih dari 1 kali. Palung pendingin. Fungsi dari palung pendingin digunakan untuk melanjutkan proses kristalisasi yang telah terbentuk dalam pen masak. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa kristal gula terbentuk dengan baik dan tidak larut kembali. Alasan memilih palung pendingin yaitu karena adanya kristal gula yang belum mencapai maksimal untuk mengkristal. Maka palung pendingin digunakan untuk meningkatkan permukaan proses kristalisasi. Pada kristalisasi ini bertujuan untuk proses penempelan molekul-molekul sukrasa dalam larutan pada kristal. Selain itu, palung ini juga digunakan untuk menurunkan suhu masakan. Prinsip kerja dari palung pendingin yaitu gula yang keluar dari pen masakan pada proses kristalisasi masih dalam keadaan jenuh dan pada suhu yang relatif tinggi. Dari pen masakan ini, gula kemudian dialirkan ke dalam palung pendingin untuk proses pendinginan. Proses pendinginan dengan suhu 50 derajat. Selain berfungsi untuk mendinginkan gula, digunakan untuk menampung masakan sebelum diproses lebih lanjut. Pada proses pendinginan masakan akhir, kristal yang terbentuk terus-menerus diaduk agar proses kristalisasi menjadi lebih sempurna dan mencapai kristal menggumpal kembali. Kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan putaran dan pengadukan. Pengaduk yang berfungsi untuk menjaga sirkulasi larutan, pengaduk ini memungkinkan kecepatan putaran yang dapat diatur, sehingga distribusi suhu yang merata dan tercapai. Yang kedua yaitu pengoperasiannya yang sederhana. Palung pendingin dirancang untuk pengoperasian yang mudah. Penggunaan sistem pengaduk yang terintegritas dengan proses pendinginan memungkinkan operasi yang lebih sederhana dan efektif. Yang ketiga yaitu kontrol suhunya yang baik. Palung pendingin dengan kontrol suhu yang baik sehingga proses kristalisasi dapat diatur dengan lebih cepat. Kekurangannya yaitu memerlukan perawatan rutin untuk memastikan kinerja yang optimal. Kedua, menjaga kebersihan supaya tidak terkontaminasi. Yang ketiga, perlu pengawasan agar pembentukan kristal berjalan optimal. Faktor-faktornya yaitu pengadukan. Kecepatan dan efektivitas pengadukan dapat mempengaruhi seberapa baik kristalisasi berlangsung dan mencegah penggumpalan kristal. Selanjutnya yaitu ada stasiun putaran atau pemisahan. Di sini terdapat 2 alat yaitu centrifuge separator dan yang kedua high grade centrifuge separator. Yang pertama yaitu centrifuge separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran bahan berdasarkan perbedaan densitas menggunakan gaya sentrifugal. Fungsinya yaitu untuk memisahkan partikel padat dari fase cair atau memisahkan padatan dan cairan berat dari fluida yang diproses.
Nah, di sini ada gambaran alat dari centrifuge separator, di mana prinsip kerjanya yaitu feed masuk melewati pipa, karena terkena pengaruh gaya sentrifugal, maka liquid yang berat, jenisnya lebih berat, atau heavier density, akan berkumpul di bawah, kemudian sealing. Digeser sehingga heavier density mengalir ke room dan dikeluarkan ke hull, kemudian liquid dengan berat jenis lebih ringan atau lighter density akan mengalir melewati sirip-sirip distribusi dan keluar melewati pipa atas. Kemudian ada kecepatan centrifuge industri biasanya antara 5.000 rpm dan 20.000 rpm dan kapasitas besar hingga 20 ton per jam. Next. Kemudian ada alasan di mana dia itu cepat dan efektif untuk memisahkan padatan dari cairan. Yang kedua, alat mampu menangani kapasitas besar hingga 20 ton per jam. Yang ketiga yaitu desain yang kompak, di mana membutuhkan area yang lebih kecil dibandingkan metode pemisahan lainnya. Kemudian ada faktor-faktor, pertama ketidakseimbangan rotor. Kemudian yang kedua, penggunaan disinfeksi tabung sentrifuge yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu tidak hati-hati dalam pekerjaan seperti penutup rotor tidak dikencangkan atau penutup rotor dan gagang rotor dipertukarkan yang dapat menyebabkan skrup tidak cocok. Kemudian ada kelebihan. Yang pertama, centrifuge dapat beroperasi secara kontinu di mana alat ini memisahkan material secara terus-menerus tanpa perlu penghentian proses. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan yang rendah. Ketiga yaitu dapat mempertahankan kualitas gula produk. Kemudian ada kekurangan, yaitu yang pertama, batasan kecepatan, di mana alat ini tuh dapat dicapai oleh centrifuge separator dengan batasan kecepatan yang dibatasi, kemudian kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada alat atau sampel yang sedang diproses. Yang kedua yaitu sensitivitas terhadap overloading, di mana centrifuge separator tidak dapat menangani beban yang terlalu besar. Overload dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan pada alat. Yang ketiga yaitu perawatan dan pemeliharaan. Di sini untuk alat ini dipastikan memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang optimal. Selanjutnya ada high grade centrifuge, di mana alat yang dirancang untuk memisahkan komponen-komponen dalam satu campuran berdasarkan perbedaan densitasnya melalui gaya sentrifugal. Dibandingkan dengan centrifuge biasa, high grade centrifuge memiliki kualitas yang lebih tinggi, presisi yang lebih baik, dan fitur-fitur canggih. Kecepatan centrifuge ini dapat mencapai hingga 30.000 rpm tergantung modelnya. Kemudian alat ini berfungsi untuk meningkatkan kemurnian gula dengan mengedapkan kristal gula dan mengeluarkan stroke, sehingga menghasilkan produk akhir yang lebih bersih. Nah, prinsip kerjanya yaitu saat rotor berputar, partikel dengan densitas lebih tinggi tertekan ke dinding bak, sementara cairan yang lebih ringan mengalir keluar. Berikut merupakan alat high grade centrifuge di industri. Nah, alasan memilih alat ini tuh untuk memisahkan kristal gula dari sirup secara efisien menggunakan gaya sentrifugal. Proses ini memastikan bahwa gula yang dihasilkan memiliki kandungan air yang rendah dan kualitas yang lebih baik. Dengan memanfaatkan kecepatan tinggi, alat ini dapat membersihkan gula dari sisa-sisa sirup dengan lebih efektif, menghasilkan kristal gula yang lebih murni dan berwarna putih. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, kecepatan rotasi atau RPM yang lebih tinggi menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar, sehingga pemisahan jadi lebih efektif. Tetapi kalau terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada alat dan sampel. Yang kedua yaitu rotor dengan radius lebih besar. Itu memungkinkan pemisahan partikel yang lebih kecil dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Semua tabung dalam rotor harus diisi dengan volume yang sama dan ditempatkan secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian ada kelebihan, di mana yang pertama yaitu pemisahan efektif. Di sini memisahkan komponen berdasarkan kepadatan, menghasilkan produk yang lebih murni dan berkualitas. Yang kedua yaitu pengendalian suhu. Maksudnya yaitu beberapa moda dilengkapi sistem pendingin, seperti menjaga suhu sampel untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga yaitu mampu beroperasi pada kecepatan 12.000 sampai 30.000 rpm. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama biaya tinggi, yang kedua risiko kerusakan sampel, di mana suhu yang meningkat akibat pemanasan dapat merusak sampel sensitif jika tidak ada sistem pendingin yang memadai. Yang ketiga yaitu kebisingan operasi pada kecepatan tinggi. Kemudian ada stasiun pengeringan dan pengemasan. Yang pertama ada rotary drum dryer, ada bucket conveyor, ada vibrating screen, dan ada sugar bean. Nah, rotary drum dryer adalah mesin pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan padatan dan biasanya berbentuk tepung atau granul atau butiran. Rotary drum dryer ini berfungsi untuk mengeringkan gula dan menghilangkan kadar air dengan mengalirkan udara panas yang dihembuskan menggunakan blower atau kipas. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, prinsip kerja dari drum dryer adalah material dari stasiun pemutaran itu memindahkan ke alat rotary drum dryer melalui bed conveyor. Dan yang kedua itu ada material dimasukkan ke silo
Lanjut ke alat konveyor, dan yang ketiga terdapat sumber panas menggunakan transfer panas sehingga kadar air pada gula itu menguap. Dan yang keempat, selama proses pengeringan drum berputar kemudian dikeluarkan ke outlet. Lanjut ke blood conveyor, selanjutnya untuk dikemas. Dan yang kelima, ada kipas untuk membantu pengumpulan debu dan butiran gula yang terlalu halus yang akan digabungkan ke alat selanjutnya. Next. Nah, alasan pemilihan alat adalah rotary drum dryer ini dipilih karena pada pabrik industri gula itu digunakan untuk menghindari kerusakan gula yang disebabkan oleh mikroorganisme agar gula itu tahan lama selama proses penyimpanan. Dan faktor-faktornya itu ada 4, ada kecepatan pengeringan, ada kelembapan, temperatur gas, dan ada kadar air. Untuk kecepatan pengeringan, semakin tebal atau semakin besar ukuran kristal gula, maka kecepatan pengeringan itu akan semakin lama. Dan untuk kelembapannya, semakin lembab bahan, semakin banyak uap air yang perlu dihilangkan, dan proses pengeringan memerlukan waktu yang cukup lama. Next. Kelebihan dari rotary drum dryer adalah dapat dioperasikan dengan mudah dan waktu pengeringan yang singkat. Dan kekurangan adalah ada biaya pemeliharaan alat sangat mahal dan kapasitas pengeringan relatif kecil. Next. Selanjutnya yaitu bucket conveyor. Definisi dari alat ini yaitu peralatan yang penanganan material yang digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain. Alat ini berfungsi untuk mengangkat material dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Ini sangat berguna dalam proses produksi di mana material perlu dipindahkan ke tingkat yang berbeda. Nah, berikut ini adalah gambaran dari alat bucket conveyor, di mana prinsip kerjanya yaitu material yang akan diangkat masuk ke dalam bucket melalui hopper atau titik pengisian. Kemudian, bucket yang terisi diangkat ke atas oleh rantai atau sabuk yang bergerak. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, bucket akan membuang materialnya ke dalam hopper atau tempat tujuan lainnya. Bucket kosong kemudian kembali ke posisi awal untuk diisi kembali. Kemudian pada pabrik gula, kapasitas bucket conveyor dapat mencapai 503 kg per jam untuk pengangkutan ampas tebu, yang merupakan sisa dari proses produksi gula. Alasan memilih bucket conveyor itu terdapat desain yang dapat disesuaikan dengan jenis material yang diangkut, termasuk gula dan ampas tebu. Desain ini memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik pabrik. Bucket conveyor dapat digunakan untuk mengangkut berbagai jenis material, termasuk bahan halus seperti gula dan tepung, menjadikannya alat serbaguna untuk berbagai aplikasi di industri kimia dan makanan. Kemudian ada faktor-faktor. Yang pertama itu jarak antar bucket, di mana berpengaruh pada efisiensi pengangkutan. Jarak yang terlalu dekat dapat menyebabkan penumpukan material, sedangkan jarak yang terlalu jauh dapat mengurangi kapasitas. Yang kedua yaitu putaran motor. Maksudnya di sini yaitu kecepatan putaran motor mempengaruhi kecepatan bucket. Pengaturan putaran motor harus disesuaikan dengan kapasitas dan jenis material untuk menghindari kerusakan. Yang ketiga yaitu konsistensi material. Material yang lebih padat atau lengket dapat menyulitkan pengangkutan dan memerlukan desain bucket yang khusus untuk menghindari penyumbatan. Kemudian kelebihannya yaitu pertama kapasitas besar, kemudian yang kedua perawatan sederhana, yang ketiga kemiringan tinggi. Maksudnya di sini yaitu alat ini dapat beroperasi pada sudut kemiringan yang curam seperti lebih dari 70 derajat sehingga memudahkan pengangkutan dalam ruang terbatas. Kekurangan yaitu satu, residu tertinggal, di mana setelah pengangkutan, sisa material dapat tertinggal di dalam bucket yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang antara berbagai jenis material. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan. Defibrating screen defibrating screen merupakan mesin pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan padatan, biasanya berbentuk tepung atau granul atau butiran. Nah, fungsinya untuk mengeringkan gula dan menghilangkan kadar air dengan mengalirkan udara panas yang dihembuskan. Next. Nah, dapat dilihat untuk prinsip kerjanya dari vibrating screen adalah prinsip kerjanya itu dengan membangkitkan getaran. Jadi di vibrating screen ini terdapat getaran atau dalam permukaan saringan. Getaran ini dibangkitkan dengan amplitudo yang kecil dan frekuensi yang tinggi. Adanya getaran ini akan membantu material terangkat dan bergerak di atas permukaan saringan. Nah, vibrating screen ini memiliki 3 plat saringan dengan mesh yang berbeda-beda. Nah, untuk saringan pertama itu untuk memisahkan gula kasar, gula halus, dan gula normal. Untuk saringan kedua untuk memisahkan gula normal dan halus, dan saringan ketiga untuk memisahkan gula halus di bawah standar. Next.
Alasan pemilihan alat untuk vibrating screen digunakan pada industri gula karena gula yang dihasilkan dari pengeringan memiliki ukuran yang berbeda-beda dan perlu dipisahkan berdasarkan ukurannya menggunakan vibrating screen. Dan untuk faktor-faktornya yang pertama ada ukuran ayakan, ada ukuran partikel, sama ada kandungan air. Nah, ukuran ayakan di sini adalah material yang mempunyai ukuran sama dengan ukuran lubang ayakan, maka ayakan akan turun. Dan sebaliknya, semakin besar diameter lubang ayakan, semakin banyak material yang lolos. Dan ada ukuran partikel, diameter sama akan memiliki kecepatan dan kesempatan masuk yang berbeda bila posisinya itu berbeda. Nah, untuk kandungan air, semakin kecil kandungan air pada material, maka material tersebut akan semakin mudah untuk lolos. Next. Nah, untuk kelebihannya itu mampu menghasilkan produk yang lebih halus. Dan yang kedua, bagi saringan dapat diatur atau diganti sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk kekurangannya tidak bisa dipakai dalam skala lab atau skala kecil. Dan untuk yang kedua, perawatan mesin mahal terutama pada motor penggerak ayakan. Next. Nah, ada sugar bean. Sugar bean ini merupakan proses terakhir pada proses industri gula. Nah, sugar bean memiliki arti adalah suatu alat penyimpanan produk akhir pada industri gula yang berfungsi untuk menyimpan gula yang telah disaring dan diproses sehingga siap untuk dikemas dan didistribusikan. Next. Prinsip kerja dari sugar bean ini memiliki sistem conveyor untuk memindahkan gula ke dalam bin. Jadi setelah dari proses vibrating screen itu dimasukkan ke dalam sugar bean dengan menggunakan conveyor. Nah, gula yang telah disaring itu masuk ke dalam sugar bean dan gula disimpan sampai siap untuk dikemas. Nah, proses ini itu memastikan bahwa gula tetap dalam kondisi baik dan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, alasan untuk memilih dari sugar bean adalah karena sugar bean ini dipilih pada industri gula untuk menyimpan gula dalam jumlah yang besar. Nah, ada faktor-faktornya. Faktor-faktor dari sugar bean ada ukuran alat sama bahan. Jadi ukuran alatnya dari sugar bean ini besar sehingga penampungannya juga sangat besar untuk hasil akhir dari produk gula tersebut. Next. Ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu kapasitasnya besar dan mempermudah proses pengepakan. Dan untuk kekurangannya biaya perawatan yang mahal dan biaya investasinya tinggi. Next. Kemudian ada perancangan dari blood conveyor sendiri, yaitu kita memakai bahan yaitu tebu dengan densitasnya 25 lb per cut feet dengan kapasitasnya 550 ton per jam dengan jaraknya 1.500 feet dan kemiringannya 5 derajat. Nah, kan berdasarkan dari tabel 5.3 dari buku Wales, tidak ada densitas dari tebu, maka diasumsikan dengan charcoal, yaitu densitasnya dengan sama 25 lb per cut feet dengan rekomendasi kemiringannya yaitu 20 derajat, yaitu dengan maksimal kemiringannya yaitu 20 derajat. Kemudian ukuran beltnya yaitu 550 kemudian ukuran lebar beltnya yaitu dengan kapasitas 550 ton per jam, itu kapasitas yang sangat besar. Maka digunakan dengan jenis bednya yaitu tipe 45 top head bed dengan trial lebar bednya diasumsikan yaitu 20 derajat. Bisa dilihat dari tabel 5.5 yaitu belt conveyor pada 45 top bed itu didapatkan lebar bednya 30 inch dengan kemiringannya yaitu 20 derajat, didapatkan kapasitasnya yaitu 214 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Kemudian pada tabel tabel belt speed yaitu kecepatan dari beltnya sendiri yaitu dengan kecepatan maksimum dengan diasumsikan asumsinya itu loopstone, yaitu bongkahan dari tebunya itu didapatkan lebar belt yaitu 30 inch yaitu didapatkan dengan kecepatan 400 feet per menit dengan kecepatannya yaitu didapatkan 256,052 feet per menit, yaitu kapasitas asumsinya yaitu 550 dengan kapasitas pada tabel yaitu 214,8 dikalikan 100 per feet per menit didapatkan 256 dan dapat disimpulkan dengan kapasitas 550 ton per jam dengan lebar belt 30 inch dan mendapatkan kecepatan 256,052 feet per menit. Nah, itu masih dalam range dan kecepatan maksimum dalam tabel yaitu 400 feet per menit. Kemudian menghitung panjang konveyor dan ketinggian konveyornya yaitu didapatkan diasumsikan dari jarak bednya yaitu 1.500 feet dengan dibagi cos 5, yaitu didapatkan 1.505 feet dan ketinggian konveyornya yaitu jarak
jarak beltnya yaitu 1.500 feet dikalikan litan 5 menghasilkan 131,23 feet. Jadi panjang konveyor yang didapatkan dari panjang konveyor didapatkan yaitu 1.505 feet dan ketinggian konveyornya yaitu 131,23 feet. Dapat dilihat dari grafik, yaitu tadi jarak beltnya yaitu 1.500 dan lebar beltnya yaitu 30 inch, didapatkan HP pada grafik yaitu 5 dengan daya horizontalnya yaitu dengan rumus 0,4 ditambah L per 300 dikali W per 100, yaitu L merupakan jarak dari beltnya sendiri dan W merupakan kapasitas dari beltnya yaitu 550 dan jaraknya 1.500. Didapatkan daya horizontalnya yaitu 29,7 HP dan daya vertikal yaitu dari rumus 0,01 dikalikan H dikalikan W. H merupakan ketinggian dari beltnya sendiri dan W merupakan kapasitas dari beltnya. Ketinggian dari H-nya yaitu 131,23 dan kapasitasnya yaitu 550, didapatkan daya vertikalnya yaitu 72,17 HP. Dari grafik tersebut diperoleh nilai HP-nya itu 5 dan pada kecepatan 100 feet per menit. Dengan daya empatinya yaitu dengan rumus HP grafik dikalikan kecepatan belt per 100. Kecepatan beltnya didapatkan yaitu 156,052. Kemudian didapatkan daya empatinya yaitu 7,8 HP. Kemudian daya totalnya yaitu daya horizontal ditambahkan daya vertikal ditambahkan daya pada grafik, didapatkan daya totalnya yaitu 109,67 HP. Jadi diperoleh data total yaitu daya totalnya yaitu 109,67 HP. Jadi perhitungan yang kedua itu ada hasil analisis screening di mana ada ukuran mesh yaitu ada berat yang tertahan 26,17, ada average size itu 0,767 dalam mm yang akan diubah menjadi mikron jadi 767. Nah, 767 mikron ini didapat dari aperture 20 ditambah aperture 24 di mana nilai aperture 20 itu 883 dan ditambah dengan aperture 24 yang bernilai 701 sama dan dibagi 2 yang menghasilkan 767 dan ada persen fraksi massa yaitu yang didapatkan dari berat bahan tertahan dibagi massa total dan dikali 100%. 200 yaitu 226,17 dibagi 94,87 dikali 100% yang menghasilkan dengan fraksi massa 27,59%. Dan untuk terdapat grafik hubungan rata-rata ukuran partikel dengan partikel massa di mana ada grafik berbanding lurus. Jadi rata-rata ukuran partikelnya yang semakin besar, fraksi massanya juga akan semakin besar. Nah, untuk ukuran meshnya ini next. Ada hasil analisis screening, yang kedua ada sampel sama kumulatif di mana diameter ayakan itu sudah diketahui sebesar 0,991 sampai 0,417 dan terdapat berat bahan tertahan pada sampel 26,17 dan ada fraksi bahan tertahan 0,2759 yang didapatkan dari massa dibagi massa total dengan 26,17 dibagi 94,86 yang dihasilkan 0,2759 dan ada kumulatif yaitu berat bahan tertahan ada 26,1 sampai 94,86. Terdapat persen tertahannya 26,1 dan untuk berat bahan lolosnya 68,76 dan ada 40,06, 4,9, 0,6 sampai 0,1 dan ada persen lolosnya yaitu 72,48,48577. Nah, untuk persen tertahannya ini didapatkan dari massa dibagi massa total untuk 54,8 dibagi 94,86 pada persen tertahan itu didapatkan 57,76%. Dan untuk yang berat bahan lolos itu didapatkan dari massa total dikurangi berat bahan tertahan 94,86 dikurangi 26,1 yang akan menghasilkan 68,76. Dan persen lolosnya itu didapatkan dari massa total dibagi dengan berat bahan tertahan di mana 68,76 dibagi 94,86 dikali 100% yang akan menghasilkan nilai 72,48% dan di mana terdapat grafik hubungan diameter partikel dengan fraksi bahan tertahan di mana jika diameter partikelnya semakin besar maka fraksi berat tertahannya juga akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan pada grafik tersebut diameter partikel yaitu 0,589 atau 0,495 sampai 0,589. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih.